Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kisah Rasul 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat 32 berkata, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Saudaraku, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengalami kuasa kasih Allah. Nah, apa yang biasanya dipikirkan oleh kebanyakan kita ketika kita bertemu dengan kata mengalami kuasa kasih Allah? Umumnya, sebagian besar di antara kita berpikir tentang bagaimana Allah membuat mukjizat di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan di dalam keluarga, menolong kita saat kita ada dalam kesesakan, dalam situasi keuangan yang sulit, dan lain sebagainya. Banyak anak Tuhan yang lupa bahwa mengalami kuasa dan kasih Allah itu juga berbicara bagaimana Allah berkarya menolong kita agar kita memiliki karakter sebagai anak-anak Allah. Padahal poin ini jauh lebih penting dari hal-hal yang bersifat jasmania. Sebab yang Allah kehendaki ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah perubahan hidup yang nyata, yaitu karakter yang semakin hari serupa dengan Kristus. Ini adalah panggilan yang utama bagi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh kasih dan karunia. Sebab yang pertama-tama Allah kehendaki ketika memanggil saudara bukan supaya saudara melayani atau membuat mukjizat dan lain sebagainya. Yang Allah kehendaki adalah bagaimana Anda mengalami perubahan hidup yang nyata, sehingga hidup Anda menjadi hidup yang penuh kuasa. Sebab kerohanian kita tidak diukur seberapa hebat kita melayani, seberapa dahsyat kita membuat mukjizat, melainkan seberapa kita mengalami perubahan karakter seperti Kristus. Nah, untuk mengalami hal itu saudaraku, kita memerlukan kuasa dan kasih Allah menolong kita agar hidup kita mengalami perubahan-perubahan karakter yang baik. Untuk menjawab pertanyaan ini saudaraku, saya membagi 3 fase bagaimana kita mengalami kuasa kasih Allah di dalam hidup kita. Fase yang pertama adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemampuan untuk mengembangkan karakter tidak datang dari kekuatan dan kehendak atau kepintaran kita. Kemampuan ini datangnya dari Roh Kudus. Sebab firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Nah, dalam kaitan dengan hal ini saudaraku, ada 3 aspek dari karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Aspek yang pertama adalah Roh Allah tinggal di dalam roh kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya diberikan karunia keselamatan, tetapi juga Roh Kudus. Ia tinggal tetap di dalam roh kita dan bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-6. Itu artinya yang memberikan kemampuan kita untuk bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Aspek yang kedua adalah Roh Kudus memenuhi jiwa kita. Jiwa terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Sebagai anak Allah, kita dapat meminta kepada Bapa di sorga untuk memenuhi setiap jiwa kita dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya."
Lukas 11 ayat 13. Karena itu, agar jiwa kita dipenuhi oleh hadirat Allah, kita mesti minta kepada Bapa agar Roh Kudus memenuhi jiwa kita, sehingga dari sana kita senantiasa memiliki kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita. Aspek yang ketiga, Roh Kudus menguasai tubuh kita. Setelah kita menerima keselamatan, saudaraku, kita harus mendedikasikan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Allah. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan setiap hari kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai hamba kebenaran. Roma 6 ayat 19. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudaraku, bukan hanya roh dan jiwa saja yang dikuasainya, melainkan tubuh kita. Maka ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak lagi menyerahkan tubuh jasmaniah kita kepada hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang najis dan tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu fase yang kedua untuk kita dapat mengalami kuasa dan kasih Allah adalah kita harus melewati ujian-ujian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan ingin mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya, mengalami keberhasilan, mengalami kemenangan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya banyak di antara mereka yang enggan untuk mau menerima ujian atau proses yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dalam bahasa saya, ini orang sukanya instan. Pengennya sukses, gak mau berjuang. Pengennya menang, gak mau melewati proses. Tentu saja tidak bisa demikian, saudaraku. Yesus saja yang adalah Tuhan juga pernah mengalami ujian-ujian ketika ia baru mau memulai pelayanannya. Lukas 4 ayat 1-13. Apalagi kita yang hanyalah anak-anak Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Demikian juga Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, biasanya ujian-ujian ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya bagaimana kita harus mengatasi masalah-masalah kemarahan, ketersinggungan, sakit hati, luka hati, dan lain sebagainya. Atau juga kita bisa dapat mengalami hal-hal yang berkaitan dengan fisik kita. Soal kemiskinan misalnya, soal kesusahan hidup, sakit penyakit, dan berbagai-bagai penderitaan. Bahkan bagi orang-orang tertentu, ujian-ujian itu dapat berbentuk penganiayaan karena iman yang dimilikinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa reaksi kita saat ujian-ujian itu datang ke dalam kehidupan kita? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengajarkan kita untuk memilih bersyukur, sekalipun itu adalah hal yang tidak menyenangkan, sebab bersyukur adalah kehendak Allah bagi anak-anak Allah. Filipi 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap bersukacita sekalipun kita melewati ujian-ujian yang berat. Mazmur 50 ayat yang ke-15 mengajarkan agar kita berseru kepada Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan. Di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan yang tidak boleh dilupakan dari semua itu adalah kita harus tetap hidup di dalam kasih.
yaitu berbuat kasih kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang telah melukai kita, yang telah membuat kita sakit hati, marah, dan bahkan menganiaya kita. Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dan fase yang ketiga adalah mengalami kuasa Roh Kudus. Ingatlah, sejauh mana kita dapat melewati ujian-ujian roh, sejauh itu pula kita akan mengalami kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin nyata. Tak heran karena hal itu, saudaraku, Rasul Paulus juga pernah berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3-5 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Hal itu harus kita lakukan, saudaraku, karena firman-Nya juga berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat yang ke-17. Jadi saudaraku, untuk kita mengalami kuasa dan kasih Allah dalam pembentukan karakter kita, maka 3 fase itu harus kita lewati. Percayalah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melewati setiap ujian-ujian iman, untuk membuat karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Sebab pada saat yang sama, kuasa Roh Kudus akan menaungi kita, akan menguatkan kita, sehingga kemudian lahirlah karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang kudus, karakter-karakter yang memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita dan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kokoh di dalam iman, dan senantiasa menjadi saksi yang efektif dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk memahami betapa pentingnya kami memiliki karakter Kristus. Apabila di antara kami masih memiliki karakter-karakter yang lama dan kami masih mencintai karakter itu, seperti kemarahan, benci, kesombongan, penguasaan diri yang rendah, kejahatan, dan lain sebagainya, Tuhan, kiranya Engkau kuduskan kami dan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.